Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman. Kali ini saya menghadirkan sebuah video di mana ada kegiatan ringan ya. Ini tentang renovasi rumah ya, yang sederhana dengan anggaran yang seadanya. Bisa dibilang seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang kemungkinan ingin merencanakan merenovasi rumah atau membetulkan rumah lah istilahnya ya, jadi dipersiapkan dulu minimal untuk anggaran material ya teman-teman. Untuk pekerjaan-pekerjaan lain kemungkinan besar kalau kita tinggalnya itu di di desa ya teman-teman, itu kita bisa mengantisipasi atau kita bisa meminta bantuan lah istilahnya dengan gotong royong ya antar warga atau saudara-saudara. Jadi memang enaknya kalau di dusun itu ya teman-teman ya, atau di desa itu berbeda dengan apa yang ada di kota ya. Di kota itu apabila kita memang tidak mempunyai budget yang lebih ya atau cukup ya, diperkirakan cukup untuk membangun sebuah hunian, memang kita tidak bisa berbuat apa-apa ya teman-teman, karena segala sesuatunya kita harus mengeluarkan biaya ekstra untuk yang tinggal di perkotaan. Oleh sebab itu untuk bangunan yang ada di kota, apabila kita ingin memiliki sebuah bangunan, kita harus mempersiapkan anggaran yang cukup besar ya, berbeda dengan anggaran yang ada di desa seperti ini teman-teman. Kita bisa meminta bantuan ya untuk pekerjaan yang kita kerjakan ini bersama saudara atau tetangga. Jadi sudah umum memang kalau di desa itu memang ya seperti ini ya, ada repot atau apapun itu biasanya kita memberi tahu terlebih dahulu ya kepada saudara-saudara kita bahwa kita akan membutuhkan tenaganya untuk membantu kita. Yang pasti kalau di desa itu asal kita memberitahukan kapan hari yang akan kita butuhkan tenaga mereka, yang pasti kita akan diluangkan waktulah sejenak ya untuk membantu kita, karena memang dalam meminta bantuan ini kita tidak setiap hari ya teman-teman ya. Namun biasanya untuk saudara-saudara ini kita memang tidak bisa membatasi atau meminta kepastian yang bersangkutan ya, karena sama-sama repot ya teman-teman ya. Jadi ya sebisanya bisa meluangkan waktu untuk membantu kita. Biasanya pada saat pekerjaan yang masih berat seperti ini ya, seperti yang teman-teman lihat ini, kita masih sangat-sangat membutuhkan banyak tenaga ya, karena memang sudah pasti kita tidak bisa sendiri ya teman-teman kalau kita tidak gotong royong seperti ini, karena prosesnya pembuatan rumah seperti ini ya itu kan dari material yang sangat berat. Jadi mungkin kalau kita tidak ada yang membantu, kita tidak bisa melakukannya sendiri, berbeda dengan nanti ya apabila kita tinggal merapikan atau istilahnya di bagian bawah mungkin kita bisa ya. Jadi ini proses pelepasan tadi setelah gentengnya diturunkan ya teman-teman, ini akan dibongkar karena memang untuk kondisinya sendiri sudah saatnya untuk diganti memang teman-teman. Jadi dikhawatirkan nanti bisa membahayakan untuk yang ada di bawah. Memang kelihatan sederhana ya teman-teman ya untuk tempat tinggal yang ada di pedesaan itu, namun ya ini memang sudah umum ya untuk yang ada di desa ya teman-teman. Mungkin untuk yang di perkotaan berbeda cara penanganannya, mungkin ya menggunakan proyek-proyek atau yang lain-lain dengan material yang mungkin sudah tidak khawatir akan kekurangan material ya teman-teman. Namun berbeda ya untuk yang ada di dusun itu, memang ya biasanya
menggunakan bahan seadanya ya. Misalkan kita mempunyai kayu seperti yang teman-teman lihat, kayu itu biasanya kalau di desa itu di belakang rumah itu kan ada tumbuh kayu liar atau bahkan mungkin pohon kelapa yang bisa kita gunakan untuk merenovasi sebuah rumah ya. Dan sebenarnya boleh dikatakan material bangunan untuk saat ini itu terbilang murah ya teman-teman ya, karena hanya jumlah uangnya saja yang besar mungkin ya. Ya relatif ya masih terbilang murah untuk bahan-bahan, apalagi untuk yang ada di desa seperti ini teman-teman. Kalau yang ada di kota mungkin karena kita tidak bisa membelinya di mana, atau kita bahkan mungkin tidak tahu apa yang akan kita beli, makanya kita memasrahkan ya kepada biasanya pihak pemborong itu, yang kita memang tidak tahu seberapa besar ya anggaran yang harusnya kita belanjakan ya untuk kebutuhan material. Namun kalau di desa seperti ini teman-teman ya, kita bisa mengetahuinya sendiri ya untuk harga bahan bangunan, karena di desa itu ya lumayan banyak ya untuk toko-toko bangunan. Sementara yang teman-teman lihat ini yaitu pembongkaran area dapur teman-teman ya. Ini karena memang untuk kayu-kayunya sudah tidak layak, jadi sudah waktunya untuk diganti. Namun untuk penggantian ini juga tidak menggunakan batu bata ya teman-teman, jadi masih menggunakan tiang ya seperti yang teman-teman lihat. Namun meski demikian, untuk keamanan bangunan sudah diperhitungkan dengan matang oleh bapak tukang ya. Jadi meskipun bangunan ini terbuat dari kayu teman-teman, untuk tingkat keamanannya sudah diperhitungkan. Ya seperti yang teman-teman lihat, memang kondisi bangunan yang ada di pedesaan itu memang ya kurang lebih ya seperti ini teman-teman ya. Namun ada juga yang memang untuk sebagian yang sudah menggunakan metode perkotaan ya. Jadi untuk yang mempunyai dana lebih ya atau budget yang cukup, maka sebagian sudah menggunakan metode-metode yang ada di perkotaan ya. Namun perlu diketahui juga teman-teman ya, sesederhana apapun itu sebuah bangunan memang harus memenuhi standar keamanan ya untuk bangunan itu sendiri. Jangan sampai kita asal-asalan untuk membuatnya tanpa diperhitungkan yang namanya faktor keselamatan daripada bangunan tersebut. Tentunya meskipun hanya terbuat dari kayu, untuk tukang-tukang yang ada di desa ini ya sudah mungkin sudah terbiasa lah ya untuk mengatur bagaimana dengan minimnya bahan, kemudian agar menjadi sebuah bangunan yang layak untuk kita tempati teman-teman. Mungkin itu ya teman-teman ya. Semoga untuk penjelasan tadi bisa menjadikan gambaran untuk teman-teman yang mungkin ingin merenovasi rumah, kemudian bahkan untuk membangun rumah mungkin perlu dipersiapkan yang namanya budget ya. Sekali lagi budgetnya atau dananya dulu ya dipersiapkan, karena memang dalam proses pembangunan ini tidak terasa teman-teman ya, ada bahan yang kurang, ada sesuatu yang ditambah ya. Seperti itulah mendirikan sebuah bangunan. Jadi kalau kita memang tidak mempersiapkannya terlebih dahulu untuk material dan juga pendanaannya, mungkin kita akan mengalami kendala ya nantinya dalam proses pembangunan ini. Dan carilah bahan-bahan yang sesuai dengan anggaran kita, mungkin akan membantu kita atau meringankan kebutuhan bahan material kita ya. Jadi mungkin videonya sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir video ini. Jangan lupa di like, kemudian komen juga di bawah ya. Jangan lupa dibagikan juga ke teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi tentang dana untuk membangun sebuah hunian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.